membuat Anda tidak selamat, luput dari kasih karunia Tuhan yang membasuh dosa. Oh, dia akan lakukan segala perkara untuk membuat Anda berakhir di sana. Setan itu kita tahu ujungnya itu mau jiwamu. Karena dia tahu suatu hari dia masuk neraka, dia nggak mau sendiri. Dia mau Anda berada di sana bersama dengan dia. Memang jahat sih. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Markus pasal 5, saya kasih judulnya agak aneh, karena hari ini saya mau fokus kepada kelepasan. Nah, sekarang saya mau fokus ke kelepasan, karena banyak orang ada hubungan dengan kuasa gelap, baik dia sadari atau tidak sadari. Saya berikan judul, tempat basah di mana kutuk mati. Bukan kutu ya, kutukan. Tempat basah di mana kutuk mati. Segala kutuk di sana, orang Hokian bilang betahan, tidak bisa tahan punya. Ya, semua kutuk di situ mati, dosa berhenti, setan pergi. Tempat basah itu adalah titik 2. Kita baca dulu ayatnya, nggak banyak-banyak. Ini ceritanya panjang tentang legion. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Tapi kita fokus 3 ayat saja. Markus 5 ayat 11, 12, dan 13. Kita baca bersama-sama, jadikan kebiasaan saat teduh ini ya. Oke? 1, 2, 3. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ini what an interesting story, sebuah cerita yang sangat-sangat unik sekali. Kayaknya nggak terjadi lagi. 2000 babi bunuh diri, kelihatannya begini. Padahal ada ceritanya, kalau diterangi firman itu ajaib sekali untuk kita bisa mengerti. Ya, babi adalah hewan yang disukai oleh beberapa suku untuk dimakan maksudnya, tapi notabene sebagian besar menjadikannya makanan yang diharamkan. Padahal babi itu adalah hewan yang intelijen. Saya pernah sekali menonton sebuah dokumentasi karena saya suka ilmu pengetahuan. Waktu saya menonton itu televisi, dijelaskan cerita-cerita lalu riset ilmiah bahwa babi itu bisa berpikir, dia intuisinya tajam. Malah tidak sedikit yang percaya bahwa babi lebih pintar dari anjing yang terlatih yang dapat dilatih. Tapi ya apa boleh buat, beberapa orang memang suka dagingnya, sedangkan yang lainnya mengharamkannya. Babi ini pasti, sekalipun dia tidak punya roh, dia bukan manusia yang punya akal budi seperti Allah, tapi babi punya intuisi, punya feeling kan. Bahkan hewan pun induknya bisa sayang dengan anak-anaknya, bisa lindungi loh. Bayangin tuh macan, mulutnya buat terekam rusa, kerbau segalanya, tapi di mulutnya dia bisa angkat anak-anaknya tanpa berdarah. Jadi hewan pun tahu cinta kalau dia nggak ngerti kasih. Ya, nah babi ini bisa berpikir juga. Ada sesuatu yang sangat profetik kalau kita baca di cerita ini, karena sebelumnya setan-setan ini jumlahnya banyak sekali. Mereka menyebut dirinya legion. Ketika ketemu Yesus, mereka ketakutan dan berkata, jangan usir kami ke dalam lautan api, belum waktunya. Lalu mereka setan-setan ini, roh-roh jahat ini, memohon kepada Tuhan, alias berdoa. Setan tuh kalau kejepit dia berdoa. Anak-anak Tuhan kalau kejepit, malah justru lari dari hadiratnya. Ini setan, dia kepepet, udah. Dia terhimpit, lalu dia berkata sama Tuhan, memohon, izinkan kami pindah ke babi-babi. Ada 2000 ternakan itu. Tuhan itu loh, so nice ya Tuhan ya. Padahal sama iblis kita jangan berdialog loh. Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali bicara dengan sisi kuasa gelap. Gak ada yang perlu dibincangkan terus terang. Tapi Tuhan itu loh, tutur katanya itu sangat santun. Sekalipun dia menghadapi roh-roh najis, Tuhan itu tidak kasar, tapi dia tegas. Dia berkata, pergi, go. Legion itu semuanya terbang ke babi-babi itu.
Babi-babi itu langsung lari. Dia terjun bebas dari tepi jurang ke dalam danau, tempat yang basah itu, dan mati lemas di dalamnya. Menurut saya, babi-babi itu bukan bunuh diri. Babi-babi itu dibunuh. Setan kalau di dalam diri seseorang, dia akan mencuri terlebih dahulu. Apapun bisa dicuri, damai sejahtera, kerukunan, ya, kesehatan juga bisa. Bukan berarti semua penyakit dari setan. Kadang-kadang kita aja yang nggak jaga, kita nggak olahraga, makanya sembarangan. Tapi setan bisa ngambil keuntungan. Dia bisa mencuri, membunuh, dan dia bisa membinasakan. Tujuan setan tertinggi adalah bukan membuat orang bunuh diri. Kalau bisa itu menjadi terjun payung bebas ke dalam neraka, dia akan lakukan. Tidak sedikit orang yang depresi, lalu setelah itu mengakhiri hidupnya sendiri, melancangi Yang Maha Kuasa. Tapi tujuan akhirnya adalah neraka. Membinasakan, kata binasa itu maut, bukan kematian. Orang-orang yang sudah punya Kristus tidak bisa disebut, tidak bisa dikatakan tentang mereka maut, sampai maut menjemput mereka. Kita sudah tidak dijemput maut, kita dijemput Yesus kalau kita mati. Kita hanya bisa dikatakan tentang kita begini: hingga kematian memisahkan, atau hingga kematian menjemputnya. Kematian bisa jemput saya, tapi mati adalah keuntungan. Oke? Tapi setan itu mau membinasakan. Anda harus tahu dulu, apapun kejadian di dunia ini, semuanya kalau mencuri, membunuh, dia nggak nafsu. Ujungnya kalau bisa membuat Anda pahit sama Tuhan, kalau bisa membuat Anda menentang Injil sampai Anda menghirup nafas terakhir hidupmu, kalau dia bisa membuat Anda tidak selamat, luput dari kasih karunia Tuhan yang membasuh dosa, oh, dia akan lakukan segala perkara untuk membuat Anda berakhir di sana. Setan itu kita tahu ujungnya itu mau jiwamu. Karena dia tahu suatu hari dia masuk neraka, dia nggak mau sendiri. Dia mau Anda berada di sana bersama dengan dia. Memang jahat sih, hatinya jahat. Seperti orang yang suka di news atau di berita-berita, orang yang bunuh diri lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah dia tembak semua orang, puluhan orang semua mati, lalu dia tarik pelatuk ke kepalanya. Ya itulah sifatnya setan. Kalau setan merasuki, ya begitu orangnya jadi. Anda harus tahu dulu, jangan buta. Tujuan akhir dari semuanya adalah supaya Anda dipisahkan dari Kristus. Setan itu bukan pro kontra agama. Dia mau jiwa manusia, dia mau membuat Anda jauh dari jalan keselamatan. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Akulah kebenaran, akulah hidup. Dia mau supaya Anda tidak hidup di dalam Kristus, tidak hidup bagi Kristus. Dan supaya Anda tidak menerima hidup baru dari Roh Kudus. Kalau Anda hari ini belum percaya Yesus, cepat lari ke tempat basah. Tempat basah itu apa? Ini loh, insting babi kita harus belajar nih, hewan intelijen ini. Sekalipun dia tidak punya roh, kita belajar sesuatu yang profetik. Instingnya adalah ke tempat yang wet, ke tempat yang basah. Waktu dia kesurupan, waktu dia dimasuki setan, langsung dia lari. Ketika dia dihinggapi oleh roh-roh jahat itu, dia langsung terbirit-birit cari air. Kelihatan danau, dia terjun ke sana. Karena babi nggak belajar fisika, ilmu gravitasi segala. Karena dia panik, dia lari ke tempat yang ada airnya. Bukannya kecemplung ke sana, malah terjun bebas dan mati berdarah. Ketika sampai ke air itu, udah pecah tubuhnya. Tapi belajar dari instingnya. Immediately those pigs, babi-babi itu, mencari water. Kalau Anda dihinggapi setan, kalau Anda diserang kuasa gelap, roh-roh jahat, jikalau Anda mendapatkan godaan yang melebihi kadar biasanya, Anda tahu something is wrong. Kalau kutuk itu nggak bisa dipatahkan, Anda mau mencangkul sawah cangkul yang dalam berkeringat sampai berdarah pun tidak tumbuh apapun, seolah-olah langit itu tembaga, tanah itu baja. Anda tahu turun-temurun kayak cerai. Turun-temurun kayak seperti penyakit tertentu, udah trennya begitu. Kalau medis kan mungkin gennya ya. Tapi kita percaya dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Saya nggak ajarkan pada Anda untuk jadi orang superstisius, lalu dikit-dikit setan, nggak juga. Cuman kita juga bisa punya rasa curiga, makanya ada karunia membeda-bedakan roh, bukan? Anda lihat ini patronnya nggak beres, sesuatu nggak bener ini. Ya, nggak ada salahnya kita cari air. Kita cari apa yang membebaskan, di mana kutuk berhenti. Semua kutuk mati, dosa berhenti, setan pergi. Dan tempat itu adalah titik 2. Ada 1, 2, 3.
tempat yang basah di mana kutuk mati. Nomor 1, tulis hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang lambangnya seringkali adalah Roh Kudus tiba. Roh Kudus kan dilambangkan seperti air. Bahkan di Yeskiel 37, 37 itu tulang kering, 47 itu tentang sungai yang menjadi tidak terseberangi. Pertama-tama sampai ke telapak kaki, lalu sampai lutut. Nanti ya, kapan ya saya share ini nanti di saat teduh. Lalu sampai ke pinggang, hingga tidak bisa lagi berjalan, melainkan tenggelam dan berenang-renang. Kiri kanan kulihat bukan banyak pohon cemara, ada banyak pohon besar-besar. Kemanapun air itu mengalir, di situ ada kehidupan, ikan-ikannya besar. Dan buah-buah dari pohon itu subur-subur merah-merah. Itu kehadiran Allah. Orang itu kalau lagi depresi, cepat masuk hadirat Tuhan. Simple saja. Belajar dari babi, punya insting lari cari water. Tapi anehnya kita ini kalau lagi diserang sama kuasa gelap atau ditimpa masalah bertubi-tubi, hati-hati dengan ini ya. Saya tambahkan sesuatu. Mumpung saya ingat, familiar spirit. Tahu familiar spirit? Ya, familiar dari kata familiar. Familiar itu. Rasanya kok familiar ya, you ini ya, kalau kita ketemu teman. Anda ini kayaknya saya pernah ketemu. Kalau dalam bahasa Chinese ada lagunya China Li Jian Guo Ni. Ya kan? Di mana nih ketemu dengan orang Anda ya? Kok familiar ya? Rasanya kita pernah ketemu deh. Karena kayaknya kita pernah dulu satu sekolah atau apa. Familiar. Orang Indonesia. Dia pergi ke luar negeri, dia cari makanan Indonesia. Setelah 2 minggu, dia udah bosan roti. Katakan kalau di negara barat, dia cari sesuatu yang familiar di lidahnya, sambal atau apa. Kalau perlu keluarkan sambal bungkusan yang dia ambil itu, sasetan. Dia mau yang familiar. Setan juga ada yang namanya familiar spirit. Yang familiar dengan hidup Anda. Tempat Anda jatuh bangun itu yang selalu digocoh di situ. Atau familiar dengan your family. Keluarga Anda itu selalu diruntuhkan di dosa itu. Atau di musibah tersebut. Kerja apa aja nggak berhasil. Saya nggak berkata ikut Tuhan itu kemakmuran. Tapi ada bedanya dengan orang yang kena kutukan. Kayak rasanya ini familiar spirit. Ini familiar spirit. Satu-satu matinya begitu. Satu-satu jatuhnya begitu. Hati-hati dengan itu. Kalau Anda melihat sesuatu tanda-tanda seperti itu, harusnya cepat lari ke water, ke air. Cepat lari ke hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan, setan betahan. Dia nggak bisa tahan. Mana bisa setan tinggal bareng sama Tuhan Yesus? Pasti salah satu pergi. Dan yang pergi tentunya adalah setan, bukan Tuhan. Karena dia lebih, karena apa? Karena dia terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam. Hadirat Tuhan, kehadiran Roh Kudus seperti air itu. Hadirat Tuhan itu terdiri dari yang privat dan korporat. Yang privat itu ketika kita berdoa, Alkitab mengatakan Immanuel, kado waktu Yesus mati bagi kita terbesar, bukan hanya nama kita tertulis di kitab kehidupan, kita masuk surga nanti suatu hari. Kado yang terbesar adalah kita punya teman dengan T huruf besar, Immanuel. Ketika Yesus diberikan, Allah memberikan teman sorgawi pada kita yang tak pernah meninggalkan kita. His name is Jesus, Immanuel. Sehingga ketika setiap kali kita menyebut nama Yesus gini loh, kalau mau tahu gimana caranya masuk hadirat Tuhan di expressway, cara tercepat gini. Sebut nama Yesus, tapi jangan sebagai sumpah serapah. Sebut nama Yesus bukan secara agamawi. Oh ya, puji Tuhan di depan manusia seperti Farisi untuk dapat kekaguman mereka. Jangan. Kalau Anda sebut nama Yesus, sebut aja namanya Yesus gitu, tapi secara tulus dari hatimu karena haus. Broken heart pun, hancur hati, jiwa patah remuk pun Tuhan tidak akan pandang hina. Kalau Anda sebut nama Yesus itu mengundang hadirat Allah, karena Yesuslah hadirat Allah. Cukup Anda berkata Yesus. Nggak usah dilihat manusia, asal dari hati yang tulus, Yesus ada di sana. Ya kan? Nggak percaya? Anda yang punya anak masih kecil katakanlah, kita semua kan bayi forever di mata Tuhan. Kalau anaknya sudah bisa panggil mama, dia panggil mama, mamanya langsung datang. Itu bukan hanya nama, Anda sebut namanya, orangnya tiba. Saya waktu anak saya masih kecil, masih bayi, kalau sudah bisa, bukan bayi, udah bisa panggil saya daddy atau papa gitu, daddy. Panggil patah-patah pun saya langsung ada apa? Saya ingat suatu hari salah satu anak saya mandi, dia terpleset atau apa, dia bilang daddy. Dengan sedikit nangis saja. Kalau ada tangisan sedikit aja, tambah cepat langkah kaki saya. Langsung naik ke atas, itu di loteng waktu itu. Saya bilang, ada apa? Ada apa, nak? Tuhan tidak kalah protektif sama kita. Sebut namanya Yesus secara privat.
di hatimu juga boleh. Dia akan tiba. Anda rasa sesuatu atau tidak, dia ada di sana. Atau secara korporat, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada di situ. Kayak gini sekarang, kita saat teduh. Berapa ribu, kita sama-sama kumpul, tempat beda boleh lah, nggak apa-apa. Yesusnya sama kan? Mendingan daripada tempatnya sama, Yesusnya beda. Tuhannya beda. Tapi kita tempat yang di mana-mana sampai luar negeri, di mana-mana ini, ke mancanegara, Yesusnya sama. Waktu kita sebut Yesus bersama-sama, boom! Baik di gereja atau ketika kita berdoa bersama-sama, Jesus is there. Di situ setan bisa kalah. Yang kedua, tempat basah di mana kutuk mati itu firman Tuhan. Get into the word, masuk aja dalam Alkitab. Gimana masuknya nih caranya? Masuk Alkitab nggak bisa. Masuk hatinya, bukan masuk badannya. Masukkan Alkitab ke dalam, bukan ditelan. Masukkan dalam hati. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan hamba berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam sanubariku, supaya jangan aku berdosa padamu. Lari ke firman. Kerjaanku nggak beres-beres, semua yang kulakukan nggak tembus-tembus, tidak ada terobosan, tidak ada keberhasilan. Masuk ke firman, dan firman masuk ke dalam dirimu. Percayalah, kita masuk terus belum terjadi sesuatu, terus masuk pasti terjadi sesuatu. Masuk terus belum terjadi, terus masuk pasti terjadi. Tekun, masuk dalam firman. Firman masuk dalam hatimu, engkau akan berbuah. Yohanes 15 katakan. Yesus gak berdusta. Kalau Yesus bilang begitu, itu begitu. Ya, firman Tuhan kalau kita masuk ke Alkitab ini, baca dan Alkitab masuk ke kita, firman Tuhan itu tempat yang basah. Selalu ada 3 partikel yang tidak bisa luput, unavoidable. Kita gak bisa mengelaknya. Firman Tuhan terdiri dari perintahnya. Masuk Alkitab pasti kebentur perintahnya. Jangan muak dengan perintahnya, jangan ketakutan. Terimalah welcome sebagai best friendmu. Perintah-perintah Tuhan kelihatannya susah, tapi membuat hidupmu tidak susah karenanya. Lalu selain perintah Tuhan, janji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Enak, kita ada ribuan janji di dalam, dan masing-masing itu adalah rema untuk kita suatu hari nanti. Selain itu ada nubuatan, bukan perintah, bukan janji, ada nubuatan. Tuhan beritahu, hei, nanti begini ya, nanti begitu ya. Kelihatannya umum, tapi waktu kita baca, spesifik dalam kehidupan kita. Masuk dalam firman, setan takut ke sana. Percayalah saya, kalau ada orang roh jahat yang mau bully Anda masuk dalam firman, disitulah dia nggak dapat visa, nggak bisa masuk punya. Lewat situ imigrasi ini, dia nggak bisa tembus. Saya beritahu ya, setan nggak punya visa. Lewat ini, imigrasinya nggak akan tembus. Jadi kalau Anda taruh di sini, dia nggak bisa menembusmu. Bukan berarti bawa Alkitab lawan Dracula. Karena ini sebenarnya buku biasa nih, cetakan ini semuanya kertas. Mau dibuat linting-lintingan juga bisa. Isinya itu loh firman. Jadi jangan dewakan Alkitabnya, the book, kontennya ini dibaca. Itu tempat yang basah. Yang ketiga, tempat basah selain hadirat Tuhan dan firman Tuhan apa? Persekutuan saudara seiman. Persekutuan saudara seiman itu ternyata tempat yang basah loh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jangan sesat hatimu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda diserang setan, atau mau jauh dari setan, atau mau menang atas setan, atas kutuk, dosa, segala, jangan bergaul dengan orang yang salah. Jangan duduk sama-sama dengan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan mendengar nasihat orang fasik. Kenapa? Pernikahan lu ada masalah. Emangnya laki cuman dia? Loh, kok jadi begitu? Harus saudara seiman, bukan Kristen bohongan ya. Saudara seiman yang betul-betul menghargai imannya kepada Tuhan. Saudara seiman ini punya kuasa. Mazmur 133. Bak urapan di kepala Harun, ke sana Tuhan perintahkan berkat, ke janggut jubahnya turun. Seperti embun Hermon turun ke Bukit Sion. Betapa indahnya kalau kita tinggal dengan rukun. Itu bukan berarti persekutuan, itu bukan berarti acara persekutuan doa, bukan. Persekutuan itu artinya aku tidak akan share, tidak akan menjadi satu
Tidak akan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Kalau untuk mengimbangi hidupku soal pernikahan contohnya, atau soal apapun yang aku gumulkan, pekerjaan kok nggak berhasil, kok nggak bisa keluar dari hutang sampai sekarang dan sebagainya, rasanya lebih baik saya cari nasihat dari orang yang tepat deh, bukan dari orang yang salah. Lebih baik cari orang yang bisa mengimbangi saya dalam Tuhan, atau bisa membimbing lebih baik lagi. Itu dia. Carilah persekutuan saudara seiman itu di 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Bunyinya begini. Ya. Dan jikalau kita berada dalam terang seperti dia ada di dalam terang, dan kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita dari segala dosa. Ternyata kalau kita mau dosa dekat dengan saudara seiman, nggak jadi pingin dosa. Alangkah baiknya jikalau keluarga bertambah menjadi saudara seiman, suami istri bukan hanya menjadi lovers, tapi menjadi brother and sister too in Christ, dalam Kristus. Bayangin kalau papa dan anaknya, mama dan anaknya, keluarga menjadi saudara seiman, luar biasa kan? Bukan cuma family berantem melulu, tapi menjadi keluarga yang saling menajamkan di dalam Tuhan. Saudara seiman, ketika kita berdoa sama-sama, nggak usah berdoa sama-sama. Kita mau dosa aja ketemu saudara seiman, nggak jadi. Saya pernah sekali didatangin sama satu orang, berkata, Ko Philip, ini orang yang dekat juga jemaat, kata, saya kemarin begini-gini dalam mimpi, saya sudah mau meninggalkan Tuhan, lalu dalam mimpi saya lihat Ko Philip, nggak jadi. Puji Tuhan, wajah saya masih membuat orang tidak mau meninggalkan Kristus, ya berarti puji Tuhan, saya puas. Dan saya juga sama, kalau saya lihat jemaat itu, saya mau gimana gitu, nggak jadi. Kenapa? Saya pikir mereka ingatkan saya untuk sungguh-sungguh dengan Kristus. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan bicara tentang kebaktian saja. Jangan jauh dari orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lainnya. Amin. Nah, sekarang kita akan berdoa sebentar lagi, tapi saya juga perlu mengatakan ini. Yesus itu sangat sopan ya, santun ya. Padahal bicara sama roh najis. Kita tidak usah takut ya. Bagaimana Tuhan bisa memenuhi rumah kita kalau ada babi-babi di ruang tamu kita? Kalau kita pasangi hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Contoh saja, kita pasang satu poster orang yang nggak keruan, orang tidak berbusana di sana. Ya susah lah ya, nggak usah ngomong roh jahat. Manusia aja kan risih semua. Tapi kadang-kadang ada simbol-simbol yang innocent. Saya nggak ajarkan kita semua dibakar ya. Lihat apa, dibakar, dikit-dikit lihat itu kayak ular, nggak perlu gitu. Tapi ada beberapa yang vulgar. Jelas-jelas itu kepercayaan. Dan jelas-jelas bahwa itu adalah berhala yang mendukakan hati Tuhan. Perintah Allah yang pertama itu bukan mencuri, membunuh loh. Jangan berzina. Jangan ada padamu ilah-ilah. Kalau ada babi-babi di ruang tamu kita, gimana Tuhan mau bertamu di tempat kita? Beberapa orang taruh ada babi-babi di pintunya, bukan di ruang tamu, tapi di depan pintu. Setan itu tidak maha tahu. Itu malah mengundang. Saya kasih contoh ya. Di tempat kerja bisa terjadi pelecehan? Bisa. Tapi biasanya hanya laki-laki yang coba-coba. Tapi kalau perempuannya itu happily married, menikah dengan bahagia. Kalau dia single, dia dekat dengan keluarganya, dia punya tameng dan punya perisai, katakan. Tapi katakan yang married, yang sudah menikah. Kalau dikasih sinyal-sinyal sama orang, katakanlah, nggak semua suami istri kan kerja satu office atau satu tempat. Kalau dikasih sinyal-sinyal, dia tidak tanggapi. Lalu kalau dia agak sedikit berani coba-coba beberapa, lebih berani ambil resiko dan spekulasi. Kalau Anda langsung tengking istilahnya, belum apa-apa Anda langsung tangkis, nggak mungkin menjadi korban hidung belang. Kecuali sang perempuan atau laki, sama aja, emansipasi sama aja ini. Kecuali sang perempuan memberi simbol-simbol yang merupakan sinyal-sinyal, come on, silahkan. Jangan taruh sembarangan sesuatu di pintu, kelihatannya untuk menolak bad luck, tapi ujungnya justru mengundang, karena dia tidak maha tahu. Untuk mengundang untuk masuk, silakan come in, welcome home malahan. Bagaimana bisa Tuhan memberkati kalau atmosfernya dipenuhi dengan babi-babi di ruang tidur dan ruang tamu kita, di depan pintu, di mana-mana. Buang apa yang Anda tahu itu mendukakan Tuhan, dan buang apa yang sekalipun tidak jelas dan mendukakan Tuhan, singkirkan kalau itu menjadi jerat buat Anda. Mari kita buat atmosfernya itu indah di rumah maupun di manapun kita berada, sebisa mungkin kalau itu milik kita. Kita pilih dan selektif apa yang kita pajang, kita taruh di sana, apa yang kita hargai, apa yang kita miliki. Supaya apapun yang kita punya miliki, apapun yang kita lakukan,
selalu mencerminkan dan memuliakan Yesus Kristus. Kalau Anda bukan pemilik rumah atau kepala keluarga, Anda tidak bisa sembarangan loh ya, hati-hati. Jangan pakai cerita Gideon lalu sembarangan hancurkan ini itu. Saya rasa itu juga tidak memuliakan Tuhan, itu nggak sopan. Tapi kalau Anda diajak, Anda berhak. Karena setiap orang punya keyakinan. Anda bisa ngomong dengan siapa lebih pangkat di rumah Anda dan berkata, boleh nggak saya nggak ikut karena saya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, boleh nggak saya doakan dengan cara saya? Saya rasa dengan sopan, Tuhan lembutkan hati mereka. Biasanya orang kan nerima. Belajarlah berani. Karena intimidasi itu kerjanya gini, takut dulu, lalu kita WO nggak jadi mencoba. Tapi iman itu bunyinya begini, saya sopan dulu tanya, dan yakin Tuhan pasti akan kabulkan dan lembutkan hati orang itu. Sekalipun tidak, aku tidak akan kompromi, karena saya adalah anak Tuhan Yesus. Kalau Anda lakukan itu, niscaya your home shall be blessed. Tempatmu basah, kutuk akan mati di sana. Dan toko atau apapun pekerjaan Anda, sebentar lagi, orang dunia bilang hoki, orang dunia juga, orang lain berkata itu rezeki. Let me tell you, Anda diberkati. Bukan hoki, bukan rezeki. You will be blessed. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.